Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah online untuk pemula mengenai kajian budaya, Cultural Studies. Nah teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang globalisasi ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kerangka Cultural Studies mengenai fenomena yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, hari ini ya terutama, yaitu budaya digital. Teman-teman, kita hidup di era di mana kita saat ini sering mendengar atau sering melihat adanya meme atau adanya tren yang viral atau viralitas, dan adanya berita-berita di media sosial yang bisa menyebar dalam hitungan detik gitu ya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kalau budaya digital itu sebenarnya punya dampak yang besar pada bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkomunikasi, bahkan bagaimana cara kita berpolitik. Kalau teman-teman lihat ya, ini menarik ya, dari sekedar gambar lucu yang kita kirim di WhatsApp aja, itu bisa loh memicu satu gerakan sosial yang besar yang bahkan mengguncang dunia. Ya memang harus diakui, memang budaya digital ini seperti kekuatan baru yang tidak bisa kita sepelekan gitu saja. Nah sebelum kita akan masuk lebih dalam ke pembahasan mengenai budaya digital, kita perlu tahu dulu apa itu budaya digital. Menurut saya, mungkin salah ya, budaya digital adalah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan makna, tapi di dalam ruang digital. Apa itu ruang digital? Ruang digital itu bisa mencakup media sosial, game online, video konten atau konten video seperti ini, kemudian forum diskusi yang online ya, Zoom gitu, dan bahkan dunia virtual seperti metaverse gitu ya. Nah, budaya digital itu berkembang sangat cepat teman-teman, karena memang internet dan teknologinya juga terus berkembang semakin spesifik ya. Maksudnya kebutuhan internet itu kemudian tidak hanya pada layar komputer, tetapi bahkan hingga pembayaran via online, sampai marketplace, sampai segalanya online lah hari ini ya. Atau mau naik transportasi juga kita harus menggunakan jejaring online gitu ya. Nah budaya ini berkembang demikian cepatnya hingga memungkinkan kita tuh berbagi ide, gambar, dan informasi ya, bahkan finansial ya, dalam hitungan detik. Kalau dulu teman-teman, mungkin teman-teman yang lahir tahun 2000-an tidak mengalami ya, tetapi yang lahir di tahun 70 dan 80-an, 90-an juga itu mengalami bagaimana budaya itu berkembang lewat distribusi pengetahuan di buku gitu ya. Buku fisik maksud saya, bukan e-book loh ya, buku fisik, atau lewat radio atau lewat televisi. Tetapi sekarang kebudayaan itu diciptakan dan disebarkan jauh lebih cepat, jauh lebih lengkap juga, dan dinamis, itu lewat Twitter misalnya, atau X ya sekarang, TikTok, YouTube, atau Reddit ya. Jadi ada perubahan ya, terutama dalam hal kecepatan dan kelengkapan. Nah teman-teman, itu artinya budaya hari ini itu menjadi seharusnya ya, idealnya seharusnya menjadi lebih kompleks ya, lebih lengkap dan mudah diakses. Nah itulah kebaikan dari budaya digital. Nah kita tentu saja tidak bisa membicarakan budaya kita digital ya kalau kita nggak membahas fenomena
yang di cultural studies banyak sekali dibahas ya, itu fenomena tentang meme. Meme adalah gambar atau teks atau video yang menyebar luas di internet tetapi mengandung konten humor yang mengarah pada kritik sosial. Nah, Richard Dawkins, seorang ahli biologi, itu sebenarnya dialah yang pertama kali mengenalkan konsep meme ya. Kata meme itu munculnya dari Richard Dawkins dalam bukunya berjudul The Selfish Gene tahun 1976. Nah, Richard Dawkins ini waktu itu mengartikan atau mendefinisikan meme sebagai unit budaya yang berkembang seperti gen, yaitu menyebar tapi kemudian berubah dan sekaligus bertahan. Itu meme ya. Jadi meme itu sebenarnya awalnya malah dari seorang ahli biologi ya, tapi kemudian kosakata itu mengalami perluasan makna dan digunakan dalam dunia digital ya, untuk mendefinisikan mengenai gambar, teks atau video yang menyebar luas dan biasanya itu berisi humor atau kritik sosial. Nah, di era digital ini memang meme berkembang lebih cepat daripada yang bisa kita bayangkan ya. Mirip dengan gen ya. Makanya dia diambil dari Richard Dawkins tadi ya, The Selfish Gene. Nah, misalnya ya, contohnya ada meme mengenai meme distracted boyfriend gitu misalnya. Itu menggambarkan ada foto yang menggambarkan seorang pria menoleh ke wanita lain yang dia sedang bersama pacarnya tapi menoleh ke wanita yang lain. Nah, itu dikasih judul distracted boyfriend. Itu sebenarnya mau digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan minat seseorang gitu. Atau misalnya meme yang artinya this is fine atau ini baik-baik saja, itu digambarkan seorang anjing yang duduk santai di dalam sebuah ruangan yang sedang terbakar gitu. Itu seperti mau mendefinisikan bahwa oh that's fine gitu. Maksudnya apa ya? Sikap pasrah pada situasi buruk gitu. Nah, pertanyaannya kan, mengapa meme bisa menjadi begitu kuat ya dalam sebagai bahasa baru di dunia digital? Ya, pertama karena meme itu mudah dipahami, sederhana juga gitu. Jadi dia hanya menggunakan teknik yang bahkan kita nggak perlu membaca, visual. Lalu teksnya juga sangat singkat. Kemudian mengapa meme juga bisa punya sebagai bahasa, dia juga sangat punya peran yang kuat dalam komunikasi ya, karena siapapun bisa membuat dan mengubah meme sesuai dengan konteksnya gitu. Dan selain itu, meme ini juga cukup kuat karena dia juga menyebar dengan cepat ya lewat platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Sehingga itu tidak menjadi hanya bahasa di satu lokalitas, tapi di seluruh dunia gitu. Mau di Rusia, mau di Ukraina, mau di Amerika, mau di Indonesia, itu hanya ada satu bahasa yang sama, yaitu meme gitu. Jadi meme itu bukan hanya untuk hiburan teman-teman, tapi juga digunakan dan sering juga digunakan dalam konteks politik, dalam konteks marketing bahkan, atau aktivisme sosial. Nah, itu kalau kita bicara tentang fenomena meme di dalam budaya digital. Ada fenomena lain lagi dalam budaya digital, yaitu fenomena tentang viralitas. Bagaimana sesuatu itu bisa meledak begitu saja di internet. Jadi kita kan sering tuh ya, dan bahkan banyak dari kita menginginkan apa yang dia posting itu menjadi viral gitu ya di internet. Tapi apa sebenarnya yang membuat sesuatu itu bisa viral? Seorang pemikir bernama Jonah Berger dalam buku dia ini judulnya Contagious, dia punya 6 faktor utama yang membuat sesuatu itu bisa viral. Ini seorang pemikir, Jonah Berger ini seorang pemikir
budaya digital ya. Jadi ada enam faktor utama. Yang pertama adalah social currency. Social currency itu adalah sesuatu yang memang membuat orang terlihat keren jika membagikannya. Ini faktor pertama yang membuat sesuatu itu bisa menyebar dengan luas. Nah, sesuatu itu bisa menyebar luas kalau sesuatu itu bisa membuat orang terlihat keren. Itu social currency. Yang kedua, triggers, pelatu ya, triggers. Jadi sesuatu itu akan bisa menyebar dengan luas, dengan cepat bila dia mudah diingat dan kemudian bisa diasosiasikan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor yang ketiga adalah emotion. Jadi emotion ini maksudnya begini, menurut Jonah Berger, konten yang membangkitkan emosi seperti marah, haru, sedih ya, atau kagum itu akan lebih cepat viral gitu. Maka nggak usah heran kalau misalnya ada video tentang ketidakadilan, misalnya tentang seorang pembantu yang dipukuli majikannya, itu kan membangkitkan emosi gitu ya, itu akan cepat viral. Atau yang baru-baru ini terjadi ya, itu seorang remaja atau seorang pria muda yang apa itu namanya menjelek-jelekan profesi guru ya, itu kan terlalu cepat viral. Kemudian tadi ya sudah 3 ya, tadi social currency, apalagi tadi social currency, triggers, emotion. Oke, sekarang yang keempat, faktor keempat adalah public. Public itu maksudnya begini, sesuatu itu akan cepat viral kalau dia sering terlihat di publik. Nah, caranya terlihat ya dia diposting ulang terus menerus atau diposting secara berulang dan terlihat secara terus menerus ya, konstan, sehingga itu akan mudah diingat dan mudah menyebar. Kemudian yang kelima adalah practical value. Practical value itu maksudnya kadang-kadang, nggak selalu kalau ini ya, tapi kadang-kadang sebuah konten itu akan mudah viral bila dia memang mengandung informasi yang tepat. Makanya seringkali itu pakai captionnya itu, tahukah kamu? Nah itu, jadi ada informasi yang bermanfaat. Kemudian yang keenam, stories. Jadi kalau misalnya konten itu dibungkus atau sesuatu itu dibungkus dengan cerita, itu akan lebih menarik orang untuk membacanya, mengingatnya, dan menyebarkannya. Nah, itu tadi adalah 6 faktor yang bisa menjadi reason atau alasan mengapa sesuatu itu bisa cepat menjadi menyebar atau viral. Nah, ada beberapa contoh fenomena viral sebenarnya yang pernah mengguncang dunia. Beberapa di antaranya itu usianya sudah 14 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya. Misalnya tentang Ice Bucket Challenge ya. Ini sekitar tahun 2014 ya. Itu tantangan menyiram diri dengan air es, tapi untuk menggalang dana bagi penelitian ALS. Itu ada satu penelitian tertentu yang membutuhkan dana, lalu penggalangannya adalah dengan menyiram diri dengan es, Ice Bucket Challenge. Atau yang mungkin paling teman-teman pasti masih ingat itu Black Lives Matter ya, hashtagnya pakai hashtag Black Lives Matter ya. Itu gerakan sosial yang memang menyebar ya di media sosial dan juga mempengaruhi kebijakan global, utamanya tentang perlindungan pada ras kulit hitam ya. Oke. Kemudian contoh viral lainnya adalah misalnya tentang TikTok Dance Challenge ya. Itu tarian singkat di TikTok yang bisa menjadi tren global tapi hanya dalam hitungan hari. Nah, fenomena viral ini sebenarnya bisa punya dampak yang positif tapi juga negatif ya. Pada satu sisi, viralitas ini bisa menyatukan komunitas dan menggerakkan untuk sebuah perubahan sosial, seperti kemarin misalnya Indonesia Gelap, yang menyatukan komunitas untuk bersama-sama menyuarakan aspirasinya, misalnya seperti itu. Atau misalnya digunakan juga untuk melindungi seseorang atau sesuatu, biasanya pakai hashtag save titik-titik gitu ya. Tetapi secara negatif ya, viralitas ini bisa berbahaya, utamanya kalau kaitannya sama hoax atau
atau disinformasi ya. Ya kalau bayangkan aja kalau informasi yang salah kemudian menyebar dengan cepat dengan cara yang sama dengan informasi yang benar gitu, atau bahkan lebih cepat dari informasi yang benar. Ini sangat terlihat sekali pada masa pandemi, hoax di mana-mana gitu, atau pada masa perayaan-perayaan politik tahunan atau 5 tahunan ya, pemilu gitu. Nah teman-teman, itu tadi kita sudah membahas tentang dua fenomena dalam dunia digital seperti meme dan viral ya, berita-berita viral, segala sesuatu yang viral. Nah tapi pertanyaannya kan sekarang adalah apa dampak budaya digital bagi kehidupan kita? Ya budaya digital mengubah banyak aspek dalam hidup kita, dari cara kita berkomunikasi. Tadi ya sudah dijelaskan, kita sekarang berkomunikasi dengan mudah lewat emoji, lewat meme, lewat GIF yang bisa menggantikan bahasa sehari-hari kita dalam dunia real ya. Kemudian pesan-pesan panjang yang biasanya harus ditulis sekian panjang itu bisa digantikan hanya dengan gambar yang lebih ekspresif gitu. Dampak lainnya adalah pada dunia politik dan sosial. Kita lihat bagaimana kemarin pemilu itu ramenya itu kan di media sosial, tapi di dunia nyata itu sangat memicu tindakan yang besar gitu. Bahkan bisa mengumpulkan orang sebanyak itu hanya untuk menentang satu pemimpin yang dianggap tidak tepat gitu. Misalnya waktu, kalau teman-teman pernah lihat yang 212 ya, waktu itu bagaimana seorang pemimpin yang tidak diinginkan bisa diturunkan bahkan dipenjara. Dampak lainnya ya hoax dan berita-berita palsu juga menjadi hal yang sampai hari ini kita masih sulit ya untuk membendungnya, meskipun peraturan dibuat, malah peraturan itu sering digunakan untuk membendung berita yang benar, bahkan itu dalam bahasa Jawanya kebiah uyah gitu. Dampak lainnya ya pada pola konsumsi dan hiburan. Kalau dulu kan kita menonton televisi ya, hari ini kita bisa makin habis waktunya di YouTube atau TikTok, karena kalau televisi kan tawarannya kan terbatas ya, sehingga kadang-kadang kalau kita sudah nonton film 2 jam, mau nonton yang lain ternyata nggak ada acara yang lain jelek ya, dimatikan televisi, kita produktif bekerja. Hari ini kita misalnya bosan menonton satu, kita bisa berganti menonton yang lain, terus scrolling dan kita lupa waktu sehingga tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, bahkan ada loh yang sampai nggak makan, nggak mandi dan sebagainya. Nah dalam pola konsumsi lain atau pola hiburan lain juga kita bisa melihat bagaimana dulu kita kalau untuk belanja kita harus pergi keluar ke toko, butuh waktu, sehingga nggak setiap hari kita harus belanja, karena ya untuk belanja itu consume our energy gitu, menghabiskan energi kita. Tapi sekarang dengan online kita bisa belanja sebanyak mungkin dalam waktu secepat mungkin gitu. Kemudian yang keempat, dampaknya mengenai identitas ya, dan representasi yang sudah kita bahas di 2 atau 3 video sebelumnya ya. Karena media digital ini kan memungkinkan orang untuk mengekspresikan identitas mereka ya, dengan lebih bebas. Tetapi pada sisi yang lain, orang juga kehilangan dirinya. Kalau tadi kan dia mengekspresikan identitasnya, kalau ini malah kehilangan identitas dirinya karena ingin atau terpengaruh untuk meniru sekian banyak identitas yang ditawarkan dia lewat media sosial gitu. Tapi secara positif oke ya, maksudnya bahwa internet itu juga memberikan ruang bagi komunitas-komunitas tertentu yang di dunia nyata terpinggirkan, tapi di internet bisa muncul ya, misalnya LGBTQ itu terjadi. Jadi dunia digital, budaya digital itu adalah fenomena yang memang luar biasa hari ini ya. Mulai dari tadi sudah kita bahas mengenai meme sampai fenomena viral dan sebagainya, itu internet memang menciptakan budaya baru yang lebih cepat, lebih luas dan lebih interaktif daripada sebelumnya. Tapi kan pertanyaan besarnya adalah apakah budaya digital ini membuat kita lebih terhubung, terkoneksi satu sama lain, atau justru semakin terisolasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap berpikir kritis.